Sama teman-teman udah mau pilpres kan ya, udah mau pileg ya. Tantang semua orang dengan mengatakan gini, saya akan pilih kamu kalau kamu peduli pada dunia buku. Berani nggak target kita akan bikin perpustakaan desa? Kalau kamu jadi anggota DPR, kamu jadi bupati, kamu jadi kepala desa, kamu akan membangun 3, 5, 10 taman baca. Kalau enggak saya nggak akan pilih. Ada yang berani seperti itu atau lebih butuh 50.000, 100.000 amplop? Dari tadi Kang Maman kayaknya pesimis gitu ya sama literasi Indonesia. Apakah pesimis itu? Pertanyaannya ada nggak yang membuat Kang Maman optimis? Paling nggak gini, ada contoh kasus yang tidak mengecewakan seperti yang sudah diceritakan tadi. Oke, kalau ngomongin soal minat baca sebenarnya kita ya udah 90% lah ya. Tapi selain itu, yang membuat kita harus optimis, Kang. Kalau kita ngomongin keburukan-keburukan literasi Indonesia kayaknya emang nggak selesai-selesai. Banyak banget tadi kan. Contohnya dan kita semua lagi. Jarang baca buku segala macam. Sampai bahkan ke yang tadi triloganya Ki Hajar ya. Apa tadi? Ngerasake. Ngerti, ngerasake, ngelakoni. Nah kita mungkin baru sampai ngerti aja. Ngerti ada banyak judul, ngerti ada banyak toko buku, ngerti ada banyak perpustakaan, tapi ngerasake ini kayaknya belum deh. Atau mungkin sekali dua kali. Nah ngelakoke, apalagi ngelakoke gitu. Tapi saya pengen denger yang optimis-optimis Kang, yang membuat kita, sebenarnya kita baik-baik saja kok gitu. 2018 saya ikut teman di Pangkajene Kepulauan, di alun-alun yang lagi rame-ramenya, dari jam 4 sampai jam 6 menghampar buku, mengajak orang untuk membaca, teman bacaan masyarakat. Selama 2 jam dari selesai sholat asar sampai azan maghrib, yang datang hanya seorang balita umur 4 tahun, menarik bapaknya untuk dibacain buku. Satu. Dan teman-teman saya di situ tidak patah semangat. Alhamdulillah dapat satu, kalimatnya udah alhamdulillah gitu kan ya. Terus berjalan sampai hari ini, saya bahagia nih ada teman-teman yang puluhan masih datang untuk berkumpul berbicara buku. Dan diskusi-diskusi buku, saya tadi ke warung sastra bertanya, bagaimana diskusi-diskusi buku yang diadakan? Mas, alhamdulillah, besok acaranya Kang Maman aja yang mendaftar sudah 40 orang. Dapat apa mereka? Kan gak dapat apa-apa. Kalau kita mau bicara, akan ada 2 jam mendengarkan khotbahnya Kang Maman yang belum tentu juga berguna misalnya. Tapi mereka udah mau datang. Itu optimisme saya bahwa masih banyak yang cinta itu. Yang lebih lagi masih ada orang-orang gila seperti Yai Edi, seperti yang udah tahu toko buku tutup, udah tahu jumlah pembaca cuma 3 juta, masih nerbitin buku. Dan saya selalu menangis kalau ada penerbit atau toko buku yang tutup, itu artinya ekosistem mati loh. Saya bilang sama orang Gramedia, jangan bangga kalau kamu berdiri sendiri dan bertahan sendiri. Ibaratnya kalau ada 10 orang nih tetap hidup, mencetak buku, datang ke pabrik, harganya kan bisa ditekan bareng-bareng. Karena pabrik melayani 10 kan. Tapi kalau cuma yang datang Kompas sendiri, penerbit juga, percetakan juga akan mati karena yang dia layani cuma 1. Akan rugi. Nah yang harus diselamatkan sekarang adalah ekosistem, kolaborasi antar penerbit, orang-orang yang punya kemampuan menerbitkan e-book, tapi menghargai kami para penulis dan penerbit, menjaga buku-buku kami dan mengatur dengan tepat royalti kami di e-book. Karena itu kan potensi kan, orang bilang nggak perlulah buku cetak, jadi e-book aja, semua pegang handphone. Pertanyaannya berapa orang sih yang baca buku di handphone? Hari ini e-book di Indonesia cuma 3% kok terjualnya. Kontribusinya baru 3%. Tapi buku saya yang di jiplak, di copy paste di e-book banyak. Cek marketplace, cari bukunya Kang Maman. Ada buku Aku Menulis Maka Aku Ada, harganya 20.000. Dan mereka kemudian menyesalkan itu fotokopian. Sementara Yai Edi capek-capek nerbitin 444 halaman, harganya 120.000. Dan masih ada yang milih 20.000, dan ketika saya lagi tanda tangan, 12 orang tanda tangan buku
6 diantaranya juga tanda tangan dan itu adalah buku bajakan. Mau nolak. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Mau nolak. Itu menyedihkan lagi, Kang. Enggak, saya justru ingin mengajak optimis, ternyata masih ada pasarnya. Persoalannya Oke. negara sudah mengambil pajak ke kami, tapi kami tidak pernah dilindungi dari pembajakan misalnya. Oke, nah itu tadi di buku ini ada Ada bicara tentang soal kolaborasi yang juga harus dibantu. Nggak cuman penerbit toh, nggak cuman penulis toh, tapi harus ada yang dari hulu. setuju itu. Dan yang Ada kedua, yudikatif, legislatif, legislatif dan edukatif dan eksekutif. Nah itu gimana? Sekarang Dan ada saya nggak itu? cuma ingin ngajak semua penulis di Indonesia. Saya selalu dengan sombong aja mengatakan, 6 bulan cetak 11 kali. Di tengah kondisi seperti ini, 40 buku saya masih keluar, masih ada penerbit yang mau menerbitkan buku saya. Orang-orang bertanya, Kang kok bisa seperti itu ya? Bahkan tidak lagi ada orang yang menolak buku saya, bahkan meminta, Kang saya yang terbitin. Nggak tahu ya Edi apa alasannya, tapi buat saya satu, penulis nggak lagi boleh berhenti sebagai penulis. Jangan lagi bilang begini, setelah selesai menulis itu udah urusannya penerbit dan toko buku. Tapi harus jalan seperti saya mau capek-capek untuk mempromosikan buku, menjual buku saya sendiri, mencari kolaborasi dengan JNE untuk yuk kita bikin giveaway. Kamu peduli UMKM, saya peduli buku, kita gabungin. Kamu yang kirim secara gratis, saya cari donasi untuk yang lain. Buku saya terjual lewat giveaway, JNE mendukung dan dia dapat pasar lebih bagus karena saya bilang, saya akan selalu menyebut JNE dengan gratis. Sementara kalau lewat manajer saya, endorser satu kata itu dihitung sama manajer saya. Saya korbankan di situnya, tapi yang penting ekosistem bukunya jalan. Jadi nggak lagi ada istilah setelah di sini saya selesai, kolaborasinya harus tetap berlangsung. Oke. Saya keliling 2-3 hari ini semangatnya untuk itu. Untuk menyambut 2 buku baru yang sebagai rasa terima kasih ke Edi, saya datang aja ke sini untuk yuk kita rayakan bareng-bareng yuk perayaan-perayaan buku ini. Dan saya akan terus berteriak, mudah-mudahan nanti Daniel Mananta nggak memotong saya diwawancara soal itu. Tanggal 23 Juli di Q&A Metro TV, tamunya Muldoko sebagai Kepala Staf Presiden, saya mengatakan saya titip satu hal. Dan Pak Muldoko bilang kita wujudkan. Cuman satu, ingatkan Pak Jokowi bahwa tanggal 17 adalah Hari Raya Buku. Di mana setiap tanggal 17 ada pengiriman buku gratis ke seluruh Indonesia oleh pekerja. Oleh taman-taman bacaan di seluruh Indonesia. Yang ketika 2017 menjelang Pak Jokowi ikut Pilpres, itu dilaksanakan. Begitu Pak Jokowi terpilih lagi, itu nggak dilaksanakan lagi. Jangan seperti ini nih. Itu yang saya minta, dan harus ada payung hukumnya supaya jelas. Betul. PT Pos kah yang bertanggung jawab, Kemendikbud kah, Kemenko PMK kah, gitu loh. Supaya siapapun presidennya, kebijakan ini jalan, itu akan menghidupkan ekosistem. Oke. Kalau orang kirim buku kemana-mana, gitu kan, itu yang kita butuhkan. Kalau tidak, Oke, saya selalu Kang Maman. mengatakan negara nggak hadir. Optimisme saya orang akan hadir. Sama teman-teman udah mau pilpres kan ya, udah mau pileg ya. Tantang semua orang dengan mengatakan gini, saya akan pilih kamu kalau kamu peduli pada dunia buku. Berani nggak target kita akan bikin perpustakaan desa. Kalau kamu jadi anggota DPR, kamu jadi bupati, kamu jadi kepala desa, kamu akan membangun 3, 5, 10 taman bacaan. Kalau enggak saya nggak akan pilih. Ada yang berani seperti itu atau lebih butuh 50.000, 100.000 amplop? Yang harus diubah juga mindsetnya kita untuk menuntut itu. Lagi-lagi soal pemikiran. Dan saya optimis. Pemikiran. Saya optimis masih banyak orang kok yang suka buku. Ya, oke. Masih. Terima kasih Kang Maman, tepuk tangan. Ngomongin soal kolaborasi tadi ada yang perlu di highlight, itu pesan buat para penulis, terutama penulis-penulis muda yang merasa kalau sudah selesai nulis kirim ke penerbit terus tugasnya selesai. Jangan, karena ekosistem harus dibangun. Jadi kalian juga harus ikut mempromosikan, harus ikut bekerja lagi. Jadi itu pesan yang sangat bagus karena banyak yang kayak gitu Kang, teman-teman saya itu. Iya, dan kasihannya gini, kan untuk bikin buku kan harus ada ISBN-nya kan. Ya. Kalau kita
selesai buku lalu kemudian dicetak 50, satu ISBN cuma menghasilkan 50 kopi. Iman-iman ya. Sayang, sementara ada orang yang bisa membuat buku, menerbitkan buku sekali cetak 1.000 sampai 3.000 dengan satu ISBN, dan hari ini sulit benar mendapatkan ISBN. Dan jangan gaya-gayaan tuh profesor, doktor atau apa mau bikin buku semua minta ISBN padahal dia cuma cetak 2 kopi. Sementara penerbit untuk mendapatkan ISBN harus nunggu berbulan-bulan padahal jumlah cetakannya lebih banyak gitu kan. Saya pernah mengatakan kepada penanggung jawab ISBN di Perpusnas, ada praktek yang jelek. Misalnya tender pengadaan buku. Dulu ada persyaratan siapapun yang ikut tender wajib sudah punya ISBN. Bayangin nggak, ada 50 peserta ikut tender, 50-50-nya udah punya ISBN. Yang menang berapa? Cuman satu kan? 49 ISBN mati. Nggak bisa dipakai untuk nerbitin buku yang lain. Sementara yang lain ngantri untuk mendapatkan ISBN itu. Habis kan, ekosistem kita dirusak hanya oleh hal-hal seperti itu. Betul. Dia mengatakan, iya man, kita akan melakukan perubahan itu. Tapi sampai hari ini saya masih mendengar penerbit susah banget dapat ISBN kan. Oke, semoga semakin pesimis mudah. lagi ya? Enggak, Iya, ini optimis. jangan pesimis lagi Kang. Ini Ini optimis, menyedihkan sekali ya malam ini, Mas. Enggak ya.